Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Arifin sebagai moderator. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan tugas video presentasi tentang layanan dan antarmuka tepat pada waktunya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Siddiq SDMkom selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi yang telah memberikan tugas video presentasi ini kepada kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 1, pendahuluan, latar belakang layanan dan antarmuka. Layanan dan antarmuka semakin berkembang dengan cepat. Banyak layanan-layanan sistem operasi yang ada saat ini sudah berkembang semakin besar dan modern. Hampir semuanya sudah mendukung adanya pelayanan internet. Layanan sistem operasi merupakan layanan yang disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan sistem operasi. Sedangkan antarmuka atau interface adalah komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung dengan pengguna. Terdapat dua jenis antarmuka, yaitu Command Line Interface and Graphical User Interface. Sistem operasi juga menyediakan layanan tertentu untuk program dan penggunanya. Layanan spesifik yang disediakan tentu saja berbeda dari satu sistem operasi ke yang lain. Tetapi kita dapat mengidentifikasi kelas-kelas umumnya, dan satu set layanan sistem operasi menyediakan fungsi-fungsi yang sangat membantu para penggunanya. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai rumusan-rumusan masalah. Adapun rumusan-rumusan masalah yang akan kami bahas pada video presentasi kelompok kami ini yaitu mengenai apa itu jenis layanan, apa itu antarmuka atau interface, apa itu system calls, apa itu API atau application program interface, apa itu jenis-jenis system calls, apa itu system programs, apa itu application programs, dan apa kesimpulan dari presentasi tentang layanan dan antarmuka dari kelompok kami ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan layanan dan antarmuka. Adapun tujuan layanan dan antarmuka yaitu yang pertama, untuk mengenal lebih dalam tentang layanan dan antarmuka pada sistem operasi. Yang kedua, untuk memudahkan para pembaca dalam mencari referensi. Dan yang terakhir atau ketiga, untuk memudahkan seorang pengguna atau user dalam menyelesaikan suatu masalah atau tugasnya dengan menggunakan layanan komputer. Perkenalkan, saya Anissa, saya sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan jenis-jenis layanan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas atau file sharing, layanan berbagi alat pencetak atau printer sharing, DNS service, HTTP service, dan sebagainya. Di sisi server, layanan sistem operasi jaringan diantaranya 1. Mail server. Mail server yaitu layanan atau perangkat lunak program yang mendistribusikan file atau informasi sebagai respon atas permintaan yang dikirim via email. Juga digunakan pada bitnet untuk menyediakan layanan serupa HTTP FTP. 2. DHCP server. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP inilah yang disebut sebagai DHCP server. Sedangkan komputer yang melakukan request disebut DHCP client. 3. Web server. Web server adalah layanan server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Salah satu server web yang terkenal di Linux adalah Apache. Apache merupakan server web antar platform yang dapat berjalan di beberapa platform seperti Linux dan Windows. Web server juga merupakan sebuah komputer yang menyediakan layanan untuk internet,
Server disebut juga dengan host agar Anda dapat memasukkan web yang Anda rancang ke dalam internet. Maka Anda harus memiliki ruangan terlebih dahulu dalam internet atau hosting. Ruangan inilah yang disediakan oleh server. 4. DNS server. DNS atau Domain Name System adalah distribute database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. DNS server berfungsi untuk menerjemahkan IP address sebuah server menjadi nama domain. DNS digunakan pada aplikasi yang terbuka internet seperti web browser atau email, di mana DNS membantu memetakan hostname sebuah komputer ke IP address. DNS dapat disamakan fungsinya dengan buku telepon, di mana setiap komputer di jaringan internet memiliki hostname atau nama komputer dan internet protokol atau IP address. Secara umum, setiap klien yang akan mengkoneksikan komputer yang satu ke komputer yang lain akan menggunakan hostname. Lalu, berapa IP address-nya? IP address ini yang digunakan untuk mengkoneksikan komputer Anda dengan komputer lainnya. 5. FTP server. FTP atau File Transfer Protocol Server adalah layanan sistem operasi yang berfungsi untuk memberikan layanan tukar-menukar file, di mana server tersebut selalu siap memberikan layanan FTP apabila mendapat permintaan atau request dari FTP client. FTP client adalah komputer yang merequest koneksi ke FTP server untuk tujuan tukar-menukar file berupa download, upload, rename file, deleting file, dan lain-lain sesuai dengan permission yang diberikan oleh FTP server. Adapun tujuan dari FTP server adalah sebagai berikut: sharing data, menyediakan indirect atau implicit remote komputer, menyediakan tempat penyimpanan bagi user, menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. 6. Proxy server. Proxy server adalah server yang berfungsi melayani permintaan dokumen World Wide Web dari pengguna internet. Dapat menyimpan sementara atau cache file HTML server lain untuk mempercepat akses internet. Dapat dikatakan proxy server bekerja dengan menjembatani komputer atau program internet seperti browser, download manager, dari lainnya ke internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Gundari sebagai pemateri ketiga tentang antarmuka. Bagaimana cara user berkomunikasi dengan sistem operasi? User dapat berinteraksi dengan sistem operasi dengan menggunakan suatu program antarmuka atau sel. Sel dalam sistem operasi ialah salah satu jenis program bawaan sistem operasi berupa perangkat lunak yang menyediakan komunikasi langsung antara pengguna dengan sistem operasi. Fungsi sel dalam sistem operasi ialah menyediakan akses ke layanan dari sebuah kernel. Sel digunakan sebagai jembatan antar user dengan kernel untuk mendapatkan hasil output yang kita inginkan. Sel dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, Command User Interface atau CUI. Pada sistem operasi berbasis teks atau CUI, perintah diberikan dengan cara mengetik kata perintah secara langsung melalui keyboard, diikuti enter untuk mengeksekusi perintah itu. Sistem operasi berbasis teks tampilannya sederhana. Proses eksekusi perintah lebih cepat. Membutuhkan spesifikasi sumber daya hardware yang tidak terlalu tinggi. Konsumsi alokasi memori dan media penyimpanan relatif kecil. Contohnya sistem operasi jaringan, yaitu seperti Linux Debian versi teks, Linux SUSE, Sun Solaris, Linux Mandrake, Knoppix, Unix, Windows NT, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server.
Kemudian contohnya yaitu sistem operasi standar yaitu Linux, DOS, dan POSIX. Yang kedua, Graphic User Interface atau GUI. Perintah-perintah disajikan dalam bentuk menu yang bisa dipilih oleh pengguna. Sistem operasi berbasis menu, tampilan lebih kompleks dan menarik. Proses eksekusi perintah relatif lebih lambat, membutuhkan spesifikasi sumber daya hardware yang tinggi, konsumsi alokasi memori, dan media penyimpanan besar. Jenis-jenis sistem operasi GUI yaitu Windows, Mac OS, Unix, Linux, Chrome OS, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh sistem operasi jaringan berbasis GUI atau grafis. Yang pertama, Linux Debian versi grafis, Linux Red Hat, Windows NT 3.51, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, Microsoft MS-NET, Microsoft LAN Manager, Novell NetWare. Contoh sistem operasi standar GUI yaitu Windows 7, Windows 8, Windows 10, IBM OS R2, Mac OS 10, Mac OS Android for PC. Dapat diartikan sebagai penyedia antarmuka dari pelayanan-pelayanan yang tersedia dengan sistem operasi. Umumnya, sistem calls menggunakan bahasa C dan bahasa C++. Meskipun tugas-tugas seperti hardware yang harus diakses langsung tetap menggunakan bahasa assembly. Layanan langsung sistem operasi kepemrograman disebut sistem calls atau application programming interface. Sistem calls adalah tata cara pemanggilan di program aplikasi untuk memperoleh layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Sistem call berupa rutin setiap operasi untuk keperluan tertentu yang spesifik. Sistem calls untuk manajemen proses diperlukan untuk mengatur proses-proses yang sedang berjalan. Kita dapat melihat penggunaan sistem calls untuk manajemen proses pada sistem operasi Unix. Contoh yang paling baik untuk melihat bagaimana sistem calls bekerja untuk manajemen proses adalah fork. Definisi fork adalah salah satu cara untuk membuat sebuah proses baru pada sistem Unix. Forks membuat duplikasi yang mirip dengan proses aslinya, termasuk file description, deskriptor, register, dan lainnya. Keuntungan dan kerugian menggunakan sistem calls sama antarmuka untuk memanipulasi baik file dan perangkat adalah setiap perangkat dapat diakses seolah-olah itu adalah file dalam file system. Karena sebagian besar penawaran kernel dengan perangkat melalui antarmuka file relatif mudah untuk menambahkan device driver baru dengan menerapkan kode perangkat keras khusus untuk mendukung antarmuka file abstrak. Kerugian itu dengan menggunakan antarmuka yang sama adalah bahwa mungkin akan sulit untuk menangkap fungsi peralatan tertentu dalam konteks akses file application programming interface, sehingga baik mengakibatkan hilangnya fungsi atau kerugian kinerja. Beberapa ini dapat diatasi dengan penggunaan operasi yang menyediakan antarmuka tujuan untuk proses untuk memanggil operasi pada peran. Kesimpulan yang dapat kami rangkum dari materi kami adalah ada 6 jenis-jenis layanan. Yang pertama, mail server, yang kedua dynamic host configuration protocol server, yang ketiga web server, yang keempat domain name system server, yang kelima file transfer protocol server, dan yang keenam ada proxy server. Sedangkan pengertian dari sistem calls dapat diartikan sebagai penyedia antarmuka dari pelayanan-pelayanan yang tersedia dengan sistem operasi. Umumnya sistem calls menggunakan bahasa C dan bahasa C++.
sini saya sebagai pemateri 5. Oke, di sini saya akan menyampaikan sebuah informasi yang berjudul API (Application Program Interface). Pengertian API. API adalah sekumpulan definisi dan protokol untuk membangun dan mengintegrasikan aplikasi software. Singkatnya, API ini adalah pengembangan dan inovasi software yang memungkinkan berbagai aplikasi bertukar data dan fungsionalitas dengan mudah dan aman. B. Cara kerja API. Aplikasi mengakses API. Bagian pertama dari kerja API adalah ketika pengguna mengakses sebuah aplikasi. Untuk memudahkan penjelasan kami menggunakan contoh Traveloka. 2. API melakukan request ke server. Setelah aplikasi berhasil mengakses alamat API, permintaan tersebut akan diteruskan ke server maskapai penerbangan. Jadi, API akan memberitahukan bahwa Traveloka membutuhkan data penerbangan untuk tanggal dan tujuan yang disebutkan. 4. API menyampaikan respon ke aplikasi. Oke. C. Arsitektur API. Sama seperti bangunan, API juga memiliki unsur pembentuk suatu fondasi agar bangunan yang dibuat dapat bertahan dengan cukup lama. RVC (Remote Procedure Call) atau disebut dengan RVC. RVC merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk membantu kinerja dari client side dan server side dalam hal komunikasi, serta dapat dilakukan dengan konsep yang sederhana. 2. REST (Representational State Transfer). REST merupakan salah satu arsitektur API yang cukup populer sekarang. 3. SOAP (Simple Object Access Protocol). Dan arsitektur API yang berikutnya adalah SOAP, di mana bentuk data yang digunakan berupa XML. Jadi dengan menggunakan XML, data yang disimpan dapat berupa dokumen. D. Jenis-jenis API. Menurut penjelasan, API tersebut menjadi 4 jenis sesuai dengan hak aksesnya. 1. Privat API. Jenis API pertama yaitu privat API, di mana hak akses jenis ini penggunanya tidak terbuka secara umum dan cenderung dibatasi. 2. Public API. Yang kedua merupakan kebalikan dari private API, di mana public API ini dapat digunakan oleh setiap orang tanpa dibatasi penggunaannya. 3. Partner API. Yang ketiga hampir sama dengan public API, namun terdapat sebuah aturan khusus dengan yang dapat menggunakan interface ini adalah user yang sudah mendaftarkan diri terlebih dahulu dan memiliki izin penggunaannya. 4. Composite API. Dan yang terakhir merupakan jenis hak akses untuk dapat menyimpan data yang berbagai server di dalam satu tempat saja. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meti, saya sebagai pemateri 6 dan akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem sel. Yang pertama ada proses kontrol mengontrol proses yang berjalan. Yang kedua ada file manajemen memanage file-file yang berjalan pada program. Yang ketiga ada device manajemen manage device apa saja yang digunakan pada program. Yang keempat ada information maintenance sebagai penghubung antara user dengan sistem operasi dari sistem informasi. Yang kelima ada komunikasi dan pertukaran informasi dari proses yang berjalan dengan sistem operasi. Dan ada gambar dari sistem operating Unix. Itu ada application, shell, sistem shell, kernel, dan library continuous. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dia Pitaloka. Saya pemateri di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem program. Sistem program adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanajemenkan perangkat keras serta operasi dasar sistem. Suatu perangkat lunak yang berfungsi untuk mempermudah user dalam menyesuaikan suatu masalah. Macam-macam sistem program. 1. Program aplikasi grafik. Program aplikasi ini banyak dimanfaatkan oleh para user yang biasanya bergerak di bidang desain grafis, terutama untuk menggambar dan mengelola gambar dan foto. Contoh software ini antara lain Microsoft Media
Microsoft, CorelDRAW, dan lain-lain. 2. Program aplikasi pengolah kata. Software pengolah kata ini banyak digunakan oleh para pengguna komputer, baik di sekolah atau di kantor, bahkan di rumah. Contoh program aplikasi ini antara lain Microsoft Word, Lotus Word Pro, Ami Pro Star, Word Perfect, Notepad, WordPad, dan lain-lain. 3. Program aplikasi pengolah angka. Software pengolah angka merupakan software aplikasi yang paling sering digunakan juga oleh para user, terutama untuk pengolahan data berbentuk angka yang memerlukan berbagai macam perhitungan, pembuatan tabel, grafik, dan lain-lain. 4. Program aplikasi pengolah data atau database. Program aplikasi ini digunakan untuk mengalir dan proses kumpulan data tersebut diorganisasikan dalam bentuk struktur data seperti file, report, grafik, dan file. Contoh program aplikasi ini adalah database Microsoft Access, Pro, dan ASP, SAS, Tablis, dan lain-lain. 5. Program aplikasi penerbitan. Program aplikasi penerbitan biasanya dimanfaatkan oleh para user yang bergerak di bidang penerbitan seperti majalah, surat kabar, buku, dan lain-lain. Software ini mampu menggabungkan tulisan dan gambar dengan berbagai desain yang menarik. Software penerbit digunakan secara bersamaan dengan software aplikasi grafik. Contoh program aplikasi ini antara lain Photoshop, Publix, Adobe Acrobat, Adobe InDesign, dan lain-lain. 6. Program aplikasi multimedia. Software ini juga paling sering dimanfaatkan oleh para user komputer, terutama untuk keperluan presentasi, yang banyak dimanfaatkan animasi, suara, maupun video. Untuk beberapa software dari jenis ini bisa langsung dihubungkan dengan jaringan internet. Contoh software ini adalah Windows Media Player, Real Player, Microsoft PowerPoint, Bluetooth, dan lain-lain. 7. Program aplikasi internet. Program aplikasi internet adalah protokol yang digunakan untuk berhubungan antara satu orang atau mesin pihak lain yang berjauhan. Aplikasi internet akan menyangkut dua sisi, yaitu sisi media server dan sisi pengguna atau klien. Contoh program aplikasi antara lain Mozilla Firefox, Google Chrome, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa presentasi dari kelompok kami masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian presentasi tentang layanan dan antarmuka dari kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.